Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Mayasruni dengan NIM 1801313. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Training and Management Development in the Global Enterprise pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Global. Adapun materi yang akan dijelaskan, yang pertama, training in the global enterprise, training in the foreign subsidiaries and joint ventures, training and preparation of international assignees, global executive, developing managers in the global enterprise, patterns of global management development, development of a global mindset, global competencies, and global leadership. Definition of a global mindset, characteristic of a global mindset, characteristic of organization with a global mindset, the development of organizational cross-cultural savvy, global trends in a training development. Training in the global enterprise. Think and act globally, become an equidistant global learning organization, focus on global system, develop global leadership skills, empower teams to create a global future, make learning a core competence for the global organization, regularly reinvent yourself and the global organization. Training in foreign subsidiaries and joint ventures, cross-cultural issues, language, transfer of learning issues, including culture, both national and corporate, learning style, education levels, and forms. Training and preparation of international assignees. The first point is cross-cultural adjustment, routines, culture shock. And the second point, preparation for the international assignment, cognitive competency, behavioral competency, performance competency. And the third point, the design and delivery of cross-cultural training. Menyadari perbedaan budaya, membangun mental budaya baru, mempraktikkan perilaku efektif. Global Executive Development Managers in the Global Enterprise. IHR harus menyesuaikan kebijakan dan praktiknya dengan kondisi lokal, sementara pada saat yang sama mengubah pola pikir dan keterampilan teknis manajer dan karyawan global untuk menerima dan menyesuaikan dengan standar kelas dunia. Untuk memfasilitasi dan mengelola globalisasi ini sangatlah penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin yang mampu berfungsi secara efektif dalam skala global dan dengan perspektif global. Dalam ekonomi global, persiapan strategis para pemimpin global ini telah menjadi komponen utama kontribusi IHR. Patterns of Global Management Development. Perusahaan dari berbagai negara tampaknya telah mengembangkan berbagai pendekatan untuk mengembangkan manajemen, namun ada beberapa elemen umum di antara mereka. Ini termasuk praktik seperti identifikasi awal individu dengan potensi eksekutif, baik melalui prosedur penilaian awal karir dan pemantauan ketat kinerja pekerjaan atau perekrutan hanya di universitas elit dan Grandes Écoles atau penggunaan magang in-house yang mengarah pada peningkatan tingkat tanggung jawab manajemen. Dan yang kedua, pemantauan ketat terhadap individu-individu yang diidentifikasi melalui prosedur manapun untuk menjadi kandidat untuk posisi kepemimpinan eksekutif. Development of a global mindset, global competencies, and global leadership. Pola pikir global ini membuat orang cenderung untuk mengatasi prioritas yang bersaing ini secara konstruktif global versus lokal daripada menganjurkan seperangkat nilai budaya, kemungkinan besar menjadi nilai-nilai negara asal individu dengan mengorbankan semua yang lain. Pola pikir ini melibatkan kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan pandangan global holistik, yaitu cara yang sama sekali berbeda dalam memandang dunia dan mampu mensintesiskan banyak kekuatan yang kompleks dan saling bertentangan. Definition of a global mindset. Global mindset merupakan cara untuk menjadi daripada seperangkat keterampilan. Ini adalah orientasi ke dunia yang memungkinkan seseorang untuk melihat hal-hal tertentu yang tidak dilakukan orang lain. Pola pikir global berarti kemampuan untuk memindai dunia dari perspektif yang luas, selalu mencari tren dan peluang tak terduga yang mungkin merupakan ancaman atau peluang untuk mencapai tujuan pribadi, profesional, atau organisasi. Characteristic of a global mindset including Number one, manage global competitiveness. Number two, work and communicate with multiple cultures. Number three, manage global complexity. Number four, manage organizational adaptability. Number five, manage multicultural teams. Number six, manage uncertainty and chaos. Number seven, manage personal and organizational global learning.
Organisasi dengan pola pikir global sering disebut sebagai geosentris, artinya tujuan utamanya adalah untuk menciptakan organisasi dengan sistem bisnis yang terintegrasi secara global dengan tim kepemimpinan dan tenaga kerja yang memiliki perspektif dan pendekatan di seluruh dunia. Ini merekrut ini merekrut karyawan untuk potensi global dan ekspatriat mereka, karena perspektifnya adalah bahwa semua karyawan harus berkontribusi pada kesuksesan global perusahaan. Seluruh tenaga kerja perlu sadar secara global dan mendukung strategi global perusahaan. The development of organizational cross-cultural savvy. Jadikan globalisasi sebagai integral dari misi perusahaan. Yang kedua, kenali budaya sendiri. Yang ketiga, jangan membuat stereotip terhadap orang lain. Yang keempat, rekrut staf dengan keterampilan lintas budaya dan bahasa. Dan yang kelima, mempromosikan orang dari latar belakang budaya yang berbeda ke posisi manajemen. Yang keenam, memanfaatkan tenaga kerja global. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk pembelajaran lintas budaya dan bahasa. Yang kedelapan, belajar dari pengalaman internasional. Yang kesembilan, ingat aturan global. Global Trends in Training and Development. Pelatihan akan terus berlanjut sebagai aktivitas yang sangat dihargai untuk membangun dan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan individu. Pelatihan dan pengembangan akan terus menjadi penting untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Pelatihan soft skill akan semakin penting, termasuk pelatihan budaya, hubungan pelanggan, keselamatan dan keamanan, keterampilan manajemen, dan lainnya. Pelatihan dalam bekerja dengan cara dan tempat baru akan terus menjadi penting. Pelatihan akan semakin penting dalam perusahaan besar yang tersebar di seluruh dunia karena pengembangan tenaga kerja akan semakin menjadi tugas global. Pelatihan akan semakin menjadi pelatihan ulang karena keterampilan menurun dan disusun kembali dalam bentuk baru dan karena tenaga kerja muda di negara berkembang menjadi bagian yang terus berkembang dari angkatan kerja perusahaan global. Sistem pelatihan harus makin fleksibel dan lancar, menanggapi kebutuhan ekonomi global yang menuntut respon dari tenaga kerja yang cepat terhadap perubahan keadaan dan inovasi produk. Teknologi pembelajaran jarak jauh akan menjadi lebih umum dan diterapkan secara global. Investasi sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan akan menjadi pusat strategi bisnis global. Kategori pekerja baru akan semakin memasuki angkatan kerja dan perlu dilatih. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.